Tes. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di forum harian ini. Wah, sepi tumben. Ada 13 orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena lagi liburan kali ya. Juga lagi liburan, alhamdulillah. Yuk, ini tiap hari insya Allah. Tapi kemarin libur. Saya mencoba menjawab curhatan teman-teman. 15 menitan aja tiap hari insya Allah. Mudah-mudahan bisa jawab ya. Yuk, silakan. Kalau ada yang mau curhat, boleh langsung tunjuk tangan yuk. Wah, alhamdulillah. Berarti bisnis baik-baik saja. Saya hitung sampai 5 ya. 1, 2. Yuk, Mas Nur Fadilah. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Itu proxy seller aman nggak? Apa-apa? Itu proxy seller aman nggak ya? Proxy seller itu apa? Itu website kan saya mau beli proxy. Aman nggak itu proxy seller yang websitenya proxy seller? Wah, saya belum pernah pakai. Jadi nggak tahu. Kalau itu website itu saya belum pernah pakai. Nggak tahu, Mas Nur Fadilah. Oh iya ya. Makasih Kang. Oke. Atau ada rekomendasi proxy nggak? Itu materi bootcamp. Nah, teman-teman kalau mau join bootcamp, nah itu ada materi tentang proxy, best practice seperti apa, yang ada di materi bootcamp. Kalau mau silahkan join, Mas Nur Fadilah. Oke. Ya siap Kang. Oke. Siap. Jadi di bootcamp itu kan dari best practice-nya ya, best practice saya sama Mas Sony, jadi teman-teman ngulik sendiri bisa banget ngulik sendiri, tapi lama aja. Nah kalau biar cepat makanya bayar, gitu teman-teman, sederhana. Yuk lanjut Mas Hendra Setiawan yuk. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kang, mau nanya Kang, ini kan saya belum pernah namanya liburin toko ya. Nah ini tuh long weekend nih, mau coba libur ya. Sekarang itu kalau mau coba libur, kira-kira traffic turun apa enggak ya? Dan terus kalau emang mau liburnya itu hari Jumat aja, berarti kan harusnya hari Senin masih bisa ya kalau nggak usah libur ya. Jadi kita kirim hari Senin. Soalnya kan Sabtu Minggu itu masih dihitung libur ya. Enggak, Itu sih udah Kang. enggak. Sekarang kan Sabtu terhitung SLA. Sekarang kalau ada pesanan Sabtu harus dikirim hari yang sama. Jadi kalau kayak gitu, kalau liburnya Jumat, Sabtu kudu ngirim. Tapi kalau misalkan liburnya cuma ya sehari kan ya, cuma sehari, ngaruh ke trafficnya nggak jauh-jauh amat sih. Libur mah libur aja saran saya mah. Apalagi kalau liburnya biar Mas Hendranya lebih waras, itu jauh lebih penting. Gitu. Iya, rencana mau liburnya Sabtu Minggu sih. Sabtu Minggu kan berarti kan pikiran hari Senin masih bisa lah, paling terlambat gitu kan. Jadi masuk ke kiriman terlambat. Jadi masih galau ini mau diliburin toko apa didiemin aja ya Kang ya. Itu sih Kang yang jadi dilema nih. Coba Kang kasih masukan Kang, di offin apa di tetap jalan apa diliburin aja ini? Emang nggak bisa banget ada yang ngirim gitu, nggak bisa banget. Itu kan jadi Nggak 2 bisa shift Kang, gitu. saya sendiri Kang. Kalau skala paketnya berapa? Nah, skala paketnya berapa? Skala paket masih 50-an sih Kang seharinya. 50 sehari. Berarti 350 seminggu ya. Kalau kalau diseninin pun repot. Kita sih mending libur aja lah. Tunggu, liburnya ngapain dulu? Liburnya jalan-jalan sih Kang. Ya udah, mending libur aja. Manfaatkan bersama keluarga. Ya elah, ya pasti ngaruh ke traffic, pasti ngaruh. Cuman ya. Iya. Ini baru kali ini, dari kemarin takut gitu kan. Takut lah kalau turun trafficnya gitu kan. Coba aja kali aja sekarang Shopee yang baru nggak ngaruh-ngaruh banget, libur cuman sehari gitu.
Oh, emang Cobain cuma lah. sehari mah nggak ngaruh-ngaruh amat memang. Kalau cuma sehari mah nggak ngaruh-ngaruh amat memang. Oke, oke, makasih ya Siap, infonya. libur aja udah, Cobain lah biar libur waras. libur 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 sehari aja 2 hari udah, lah. jangan terlalu sayang sama traffic. Libur aja, saran saya. Oke, Oke? makasih Kang. Siap, sama-sama. Yuk, Mas Okta, yuk. Ya, Assalamualaikum Kang dan teman-teman semua. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau cerita Kang. Jadi ya, saya kan sebenarnya udah lama ngikutin YouTube, tapi kan nggak pernah kopi darat. 2 kali ke Bandung kemarin dan Oh, ini ketemu Mas teman. Okta yang ngeprint. Di Jakarta ya, Jakarta. Nah, setelah sesi kan ngobrol-ngobrol sama teman-teman kemarin Kang. Karena saya 5 tahun ini nggak, sebenarnya 5 tahun 7 tahun Shopee saya nggak pernah ngatur iklan. Ngatur karena Oke. yang pakai keyword itu boncos, saya kan jadi males ya. Itu kan saya nih jiwa-jiwa petarung judi gitu kan, aduh ini gambling otak itu malah jadi boncos. Akhirnya kemarin saya pakai kalkulator dari Kang Gani tuh, kata teman-teman pakai ini gitu kan, saya hitung, akhirnya hitung HPP, saya udah hitung segala macam, saya tes tuh Kang. Ya. Nah, dengan iklan GMP sekarang emang harus sabar banget, tapi nggak boros. Oke. Nggak boros, saya ngerasa nih Kang, progresnya bagus walaupun masih 2 hari Kang. Itu Alhamdulillah. makasih, kalkulatornya bantu banget Kang. Jadi Alhamdulillah. bisa apa namanya, nahan emosi ini Kang. Itu. Cuman emang harus kayaknya 2 kali 24 jam baru gerak kayaknya Kang kalau GMP sekarang ya. Nggak juga sih, tergantung produk sih, tergantung produk. Ada yang Oh gitu sehari Kang. udah gacor juga ada sih, tapi ada aja. Oh. Oke. Oke, Baik. itu doang. Oke, siap Kang, Nggak siap. ada pertanyaan? Oh ya sudah, sip. Alhamdulillah, cuma testimoni. Thank you Mas Okta. Nah itu penting banget teman-teman, ngitung ROAS yang benar itu penting sekali, sangat penting. Oke, thank you ya Mas Okta ya. Lanjut ya, Mas Tommy yuk. Mas Tommy Nadif yuk. Halo, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ini mau tanya Kang, kan saya baru ngegunain kalkulator yang dari Kang itu. Oke. Itu saya masih bingung yang ini Kang, prosentase profitnya 50% itu berarti ngitungnya untungnya itu berarti dari harga final atau gimana Kang? Atau yang udah dikurangi? Kalau untung bersihnya maksudnya. Yang udah dikurangi. Jadi itu kalkulator itu pakai cash basis. Jadi sudah dikurangi admin fee. Sudah dikurangi 150. Berarti untuk bersihnya kan 50% yang diiklankan. Itu kalau nggak salah. Betul, Berarti maksimal. Berapa persen berarti ya Kang kira-kira? Nah, kalau untung bersih kan tergantung. Masing-masing kan beda-beda. OPEX-nya, kayak karyawannya, kontrakannya kan beda-beda. Itu beda-beda. Ya, oh iya, benar-benar. nggak bisa dihitung dari situ. Karena pasti tiap seller beda-beda. Gitu. Berarti itu 50% itu berarti dari harga final ya Kang ya? Harga jual maksudnya? Bukan dari harga cair. Dari harga cair 50% dari harga cair berarti setelah dikurangi. Iya, setelah dari 50% dari gross profit. Gross profit itu adalah yang di situ ya, harga cair dikurangi HPP. Oh iya paham. Paham, sudah paham? Udah Kang. Sip, alhamdulillah. Jadi itu menurut saya 50% dari situ tuh maksimal biar ideal. Karena kalau lebih dari itu, yes untung, tapi menurut saya nggak ideal buat para seller. Karena sudah saatnya seller tuh punya untung, jangan terus-terusan paket aja. Karena makin berat, ke depannya makin berat. Gitu Mas Tommy, oke? Iya benar-benar, thank you Kang. Bermanfaat Sama-sama. banget nih kalkulatornya. Alhamdulillah. Yuk lanjut Mas How Hill Shoes, yuk. Halo Kang. Yuk. Kang izin nanya, ini kan saya punya beberapa toko Kang ya. Nah itu nggak tahu kenapa kok tiba-tiba auto keluar dari gratis ongkir Astra itu kenapa Kang ya? Padahal sebelumnya udah ikut join gitu. Yang nggak centang apa kan itu ada 5 centang tuh. Oh ini Mas ini ya Mas siapa? Aduh lupa Mas Agus
Ya, oke. Eh, Ke checklist semua, Kang. Tiba-tiba keluar aja gitu. aduh, nggak tahu. Waktu itu juga nanya yang sama, saya juga jawab nggak tahu kan ya. Nggak tahu. Saya emang ada beberapa toko yang memang keluar dari gratis ongkir ekstra, tapi karena memang nggak aktif tokonya, bukan nggak aktif, udah nggak ada penjualan. Karena ya belum serius lagi toko itu dirawat. Tapi beda kasus kayaknya. Berarti emang rajin-rajin buat ngecek aja kali, Kang ya? Betul. Oke, baik, Kang. Sip, maaf ya nggak bisa bantu ya. Oke, sip. Lanjut yuk Mas Banu yuk. Kang, kalau toko nggak pernah tutup sama misalkan kita sering libur gitu, itu pengaruh nggak sih kan secara traffic kan? Akan dikasih traffic mulu gitu kalau misalnya kita nggak pernah libur gitu. Ya tentu kalau dibandinginnya toko yang sering libur sama yang nggak pernah libur, ya tentu trafficnya algoritma akan lebih suka yang nggak libur dong. Tentu dong itu mah. Gitu. Cuman Itu seberapa ngaruh, Kang, ya? ngaruhnya? Pengaruh. Cuman seberapa ngaruhnya kayak tadi yang kasus pertama, sehari 2 hari kayaknya nggak terlalu signifikan. Maksudnya masih acceptable gitu ya, turun lah pasti. Tapi kalau dibandingin dia sama nggak waras, ya mending turun dikit daripada nggak waras. Gitu Mas Banu, komentar saya. Oke? Oke, Kang. Makasih, Kang. Yap, sama-sama. Yuk, ada lagi? Masih ada waktu? Yuk, Mas Tommy, yuk. Izin tanya lagi, Kang ya. Mm-mm. Kalau misalkan beberapa produk yang diiklankan dengan perbandingan ROAS berbeda-beda itu ngaruh nggak sih, Kang? Misalkan contoh produk A, ROAS-nya, target ROAS-nya misalkan saya taruh 20, produk B saya taruh 7. Itu akan ngaruh ke produk yang ROAS-nya 20 nggak sih, Kang? Nggak ngaruh. Itu Gitu mah aja nggak dulu, kayak Kang, coba. Maksudnya ngaruh turun, jadi ROAS-nya ikut ke yang paling rendah gitu, Kang. Apa enggak? enggak itu mah nggak ngaruh. Karena sekarang per produk individual, jadi itu tidak ngaruh. Makanya nama iklannya kan sekarang udah keluar tuh tulisannya iklan individual. Jadi nggak ngaruh, Mas Tommy. Oh ya, soalnya kan ada beberapa temen yang ngomong katanya kanibalisme iklan gitu katanya. Jadi takut nih, soalnya yang produk A itu kan untungnya lumayan, jadi pengen neken ROAS-nya biar rendah. Yang produk satu untungnya tipis, jadi pengen ROAS-nya dibikin tinggi. Takutnya nanti yang ROAS-nya tinggi itu kemakan sama ROAS yang rendah itu, katanya kayak gitu. Makanya saya tanya apakah kayak gitu semua atau ada beberapa cuman toko yang kasus kayak gitu doang, kayak gitu, Kang? Itu nggak ngaruh. Kalau setting ROAS-nya satu tinggi satu rendah, saling mempengaruhi, tidak ngaruh, saya berani bilang. Soal kanibalisme real, tapi bukan di situ kanibalisme tuh, tapi dari jumlah iklan yang aktif. Coba aja teman-teman di sini berkaca aja, pernah nggak 50 iklan aktif, 50-nya winning? Hebat, kalau yang pernah, hebat, salut, saya angkat topi. Tapi pada umumnya seller-seller tuh paling cuma 3-5 sih yang winning per toko itu. Itu yang disebut kanibalisme itu, Mas Tommy. Bukan setting ROAS-nya, tapi memang Paham. Berarti gameplay-nya kan seperti itu. Oke. Berarti nggak ngaruh ke yang ROAS yang rendahnya gitu ya, Kang? Kanibalisme itu pokoknya satu toko itu pasti yang winning cuman beberapa produk atau beberapa iklan doang gitu. Bukan pasti yang winning cuma beberapa, cuman tidak mungkin semuanya. Kalau 50 iklan tidak mungkin semuanya winning. Cobain aja kalau nggak percaya, cobain aja. Oh iya, Kang. Oke, Kang. Makasih, Kang. Siap, sama-sama. Oke, thank you teman-teman. Itu aja hari ini. Sampai jumpa besok lagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.